Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Menuntut anggota DPR diistimewakan, kenapa PAN gak bikin rumah sakit sendiri sekalian kuburannya? Ditulis oleh Widodo SP. Saya tidak mau lagi dengar anggota DPR tidak dapat ICU. Itulah judul yang dipilih oleh jurnalis Detik.com saat memberitakan soal pernyataan Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Saleh Partaunan Daulay. Perkataan yang tampaknya masih dipengaruhi emosi dan suasana hati, sehingga tidak bisa berpikir selayaknya anggota dewan atau wakil rakyat, mengingat Saleh baru saja kehilangan koleganya, John C.V. Mirin, karena corona. Dalam pernyataannya, merespons berpulangnya anggota DPR RI fraksi PAN itu, Saleh mengaku dirinya tidak ingin lagi ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruang ICU di rumah sakit. Harapan yang mungkin terdengar wajar bagi Saleh, tapi sejatinya sangat menyakiti hati rakyat di tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak rumah sakit penuh hingga menolak pasien karena tidak ada tempat lagi. Mungkin Saleh merasa dirinya sebagai anggota dewan yang terhormat layak untuk mendapat perhatian khusus, sehingga ucapan seperti tadi disampaikan dalam acara rapat Komisi 9 pada Selasa 13 Juli yang bisa kita saksikan di akun YouTube DPR RI Rabu 14 Juli 2021. Mungkin pula hadirnya secara virtual Menkes Budi Gunadisadikin dalam acara itu membuat Saleh merasa bisa menitipkan sesuatu. Siapa tahu kan bisa diwujudkan pada pemerintahan Jokowi Makruf saat ini? Simak saja ucapan lengkapnya. Saya tidak mau lagi misal mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN saudaraku, John C.V. Mirin, anggota DPR dari Papua fraksi Partai Amanat Nasional tidak dapat ICU, ya. Jadi singkatnya, menurut berita yang saya baca, mendiang John C.V. Mirin ini tampaknya kesulitan mendapatkan ruang ICU dalam kondisi terpapar corona. Meski sempat dipindahkan ke RSPAD, lalu sekitar 2 jam dirawat di ICU, tetapi nyawanya tak tertolong. Sebelum meneruskan, kita bersimpati sejenak dengan berpulangnya kader PAN itu, dengan berharap agar beliau mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan sesuai dengan perbuatannya selama masa hidupnya. Sekarang kita bahas usulan kolega pendiang yang saya sebut menyakiti hati rakyat Indonesia itu. Sebagai wakil rakyat dengan pengaruh dan relasi luas, mungkin dia merasa bisa mengatur atau menuntut apa saja di negara ini. Tapi dia mengabaikan fakta bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa harus berstatus anggota dewan yang katanya terhormat itu. Dengan meminta keistimewaan terkait ruangan yang menyangkut hidup dan matinya pasien tadi, berarti boleh dong kita simpulkan bahwa seperti ada urutan prioritas seperti kasta di ICU, begitukah yang beliau inginkan? Jadi kalau misalnya ada pasien lain yang sama-sama masuk ICU dalam kondisi pandemi, lalu kebetulan ada anggota dewan, misalnya dari PAN juga membutuhkan ICU, bolehkah lantas dengan semena-mena menuntut agar anggota dewan itu didahulukan? Bila perlu, kalau rakyat biasa itu sudah di dalam, lantas dikeluarkan lagi? Sungguh menyedihkan melihat kualitas pemikiran sekelas ketua DPP itu, yang bagi saya memiliki cacat logika, karena memandang bahwa dalam urusan nyawa, anggota dewan perlu diprioritaskan melebihi rakyat biasa, atau mereka yang bukan anggota dewan. Kalau memang ingin diistimewakan, harusnya usulkan tuh partaimu bikin rumah sakit sendiri dengan menyiapkan nakes sendiri, dan kalau perlu siapkan juga tanah kuburan sendiri, khusus buat kader PAN. Bukankah setiap orang pada gilirannya akan meninggal dunia? Betul kan usulan di atas, supaya kalau bikin pernyataan jangan nanggung gitu loh, bikin kesel aja. Karena selama ini sudah ada stigma di masyarakat soal anggota dewan yang kerap meminta diistimewakan dalam berbagai kesempatan. Terserah kalian sih, tapi kalau sudah urusan layanan kesehatan publik terkait ruang perawatan di rumah sakit, kok enak minta diistimewakan? Mikirin sikap anggota dewan semacam kader PAN ini terkadang bikin saya berpikir, semisal di akhirat ada antrian untuk diadili dengan putusan akhirat dibolehkan masuk surga atau dijebloskan ke neraka. Jangan-jangan ada anggota dewan yang minta diistimewakan juga kali ya? Boleh aja kan bertanya-tanya? Karena siapa tahu kebiasaan selama di dunia ini masih terbawa sampai ke akhirat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.